Selamat datang. Pernah nggak sih kamu lagi asik-asik desain? Kok ada kotak putih aneh di sekitar gambar? Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal kupas tuntas salah satu dilema digital paling umum, milih format gambar yang pas antara JPG dan PNG. Oke, kita mulai ya. Kita awali dari masalah yang saya yakin banget kamu semua pasti pernah ngalamin. Apalagi kalau lagi bikin presentasi atau ngedesain website. Kamu udah nemu logo yang keren banget di internet, kamu simpan, terus pas mau ditaruh di atas background berwarna, jeng-jeng, muncul kotak putih kaku yang ngerusak semuanya. Bikin kesel kan? Nah, kenapa sih bisa begini? Jawabannya itu ada di format filenya. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, itu yang terjadi kalau pakai JPG. Background putihnya kayak nempel sama logo. Nah, di kanan, lihat deh, PNG bisa bikin backgroundnya transparan, jadi nyatu sempurna sama warna apapun di belakangnya. Jadi masalahnya bukan di logonya, tapi di format file yang kamu pilih. Jadi, biar kita benar-benar ngerti cara ngatasinnya, kita perlu mundur dikit dan paham dulu apa sih sebenarnya format-format file ini. Yuk, kita kenalan sama dua tersangka utama kita. Yang pertama, JPG. Atau mungkin kamu lebih sering lihat tulisannya JPEG. Seperti yang tertera di sini, ini singkatan dari Joint Photographic Experts Group dan udah jadi andalan buat foto-foto sejak tahun 1992. Tapi, tunggu dulu, JPG sama JPEG itu beda nggak sih? Nggak sama sekali. Keduanya itu format yang sama persis. Satu-satunya alasan kita punya dua nama itu cuma gara-gara sejarah aja. Dulu, sistem Windows versi lama cuma bisa baca ekstensi file 3 huruf. Jadi, JPEG disingkat deh jadi JPG. Gitu doang. Oke, misteri terpecahkan. Sekarang kita lihat lawannya. Nah, ini dia PNG atau Portable Network Graphics. Ini format yang lebih baru. Dibuatnya emang khusus untuk jadi versi lebih canggih dari format grafis web lama kayak GIF. Nawarin warna yang lebih oke, dan seperti yang bakal kita lihat, punya beberapa jurus andalan. Sekarang kita masuk ke perbedaan teknis yang paling gede di antara keduanya, dan ini sesuatu yang nggak bisa kamu lihat langsung pakai mata. Semuanya tentang cara mereka meringkas data atau kompresi, yang ngaruh ke semua hal, dari ukuran file sampai kualitas gambar. Seperti yang bisa kamu lihat, JPG itu pakai kompresi lossy, artinya ada beberapa data gambar yang sengaja dibuang permanen, biar filenya jadi lebih kecil. Sebaliknya, PNG pakai kompresi lossless, yang artinya semua data gambar tetap utuh, nggak ada yang hilang. Terus, apa bedanya di dunia nyata? Bayangin aja gini. Nyimpen file JPG itu kayak ngefotokopi hasil fotokopian. Setiap kali kamu simpan ulang, gambarnya jadi makin jelek, detailnya hilang dikit-dikit. Dan yang paling penting, data yang udah hilang itu nggak akan bisa balik lagi, kualitasnya turun permanen. Sifat lossy ini juga yang bikin JPG cuma bisa nampilin warna dalam jumlah terbatas, atau yang teknisnya disebut warna 8 bit. Efeknya paling kelihatan di mana? Coba deh lihat gradasi warna yang halus, kayak di foto langit pas matahari terbenam. Di JPG, kadang muncul garis-garis aneh gitu, atau bending. Nah, PNG karena dia bisa nyimpan lebih banyak data warna, gradasinya bakal kelihatan mulus banget, tanpa celah. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke masalah awal kita tadi, dan ke kekuatan super paling terkenal yang dimiliki PNG. Kenapa ini penting? Simple. PNG itu punya sesuatu yang namanya alpha channel. Anggap aja ini kayak lapisan goib yang bisa ngatur transparansi. Artinya, piksel di gambar PNG bisa dibikin tembus pandang total. Jadi apapun yang ada di belakangnya bisa kelihatan. Nah, JPG sama sekali nggak punya kemampuan ini. Jadi, kotak putih yang kamu lihat di logo itu bukan error atau bug. Emang begitu cara kerja JPG. Dia bakal selalu ngisi area kosong dengan warna solid, biasanya putih. Jadi kalau kamu butuh background yang transparan, biar logo kamu bisa ditaruh di mana aja, ya di antara dua ini PNG itu satu-satunya jawaban. Oke, setelah tahu semua itu, sekarang kita ke bagian yang paling praktis. Kapan sih harus pakai yang mana? Ini panduan simpel yang gampang banget buat diingat. Gunakan JPG kalau kamu berurusan sama foto. Pokoknya gambar yang kayak warna dan detail. Kompresi lossy-nya itu juara banget. Buat bikin ukuran file jadi kecil, ini penting banget buat website biar loadingnya cepat, atau pas kamu mau kirim gambar lewat email. Sebaliknya, pilih PNG kalau kamu butuh transparansi. Ini wajib buat logo di website. PNG juga jauh lebih bagus untuk gambar-gambar dengan garis-garis tegas, kayak teks atau ilustrasi.
Dan yang paling penting, kalau kamu berencana ngedit gambar itu berulang-ulang, pakai PNG biar kualitasnya nggak turun sama sekali, walaupun ukuran filenya jadi lebih besar. Nah, sekarang kamu udah jago soal JPG dan PNG, ada satu pemain baru di dunia format gambar yang perlu kamu tahu. Namanya WP, dikembangkan sama Google. Format ini sengaja dibuat dari nol buat jadi pengganti format-format lama. Dia pakai algoritma kompresi yang jauh lebih canggih, jadi bisa menghasilkan file yang ukurannya lebih kecil dengan kualitas yang sama bagusnya, baik itu mau lossy ataupun lossless. Dan seperti yang bisa kamu lihat di tabel ini, WP itu benar-benar kayak gabungan kekuatan terbaik dari keduanya. Kamu bisa dapat transparansi kayak PNG, tapi seringkali dengan ukuran file yang bahkan lebih kecil dari JPG. Plus, bonusnya, WP juga bisa buat animasi. Ini benar-benar bikin WP jadi pilihan yang super kuat buat web modern. Nah, itu dia kupas tuntas kita soal format gambar. Jadi, lain kali kamu nyimpen logo, kamu udah tahu persis gimana caranya biar nggak ada lagi tuh kotak putih yang nyebelin. Semoga sekarang kamu jadi lebih yakin buat milih format file yang paling pas buat kebutuhanmu. Entah itu JPG, PNG, atau bahkan si pendatang baru, WP.